Sobat Igniters, ketemu lagi dengan aku Ame di sini dan welcome to Igniter Talks. Senang banget ketemu lagi sama Sobat Igniters yang ada di rumah. Dan setelah 4 bulan setelah Igniter Talks bersama Kak Bonar, akhirnya hari ini Igniter Talks datang lagi dengan episode yang baru, dengan topik yang lebih baru lagi, dan tentunya akan mengakhiri tahun 2021 ini. Nah, kali ini topik yang akan kita bawain teman-teman adalah COVID Survivor. Nah, dengan topik dan tema hari ini, aku akan memperkenalkan ke teman-teman Sobat Igniters yang ada di rumah 3 narasumber yang sudah ada bersama dengan aku di lokasi syuting kita ini. Dan langsung aja aku akan perkenalkan ketiga narasumber kita pada hari ini. Baik, untuk narasumber kita yang hari ini, yang pertama adalah Pendeta Sulaiman Pitanuki. Beri tepuk tangan dulu dong teman-teman yang ada di lokasi nih. Oke. Selanjutnya ada Evangelis Heinze Jesumanti. Dan yang terakhir ada Kak Marcel Stefano. Oke. Pertama-tama Ame mau ngucapin terima kasih banyak ke Kak Eman, Kak Heinze dan Kak Marcel atas kesediaannya untuk hadir menjadi narasumber di Igniter Talks pada hari ini. Nah, mungkin sebelum kita ke topik pembahasan gitu, mungkin Ame mau tanya kesibukan dulu. Kita pasti anak-anak Sobat Igniters pasti penasaran banget ya. Ini Kak Heinze, Kak Eman nih siapa gitu. Terus kalau Kak Marcel mungkin mereka udah sering lihat. Kalau teman-teman dari wilayah Jakarta Barat sudah tahu Kak Eman. Teman-teman dari wilayah selatan apalagi sudah tahu sama Kak Heinze. Sudah pernah tahu lagunya juga. Dan untuk teman-teman Sobat Igniters pasti udah gak asing lagi dengan muka Kak Marcel ya. Gak asing lah, gue kayaknya jarang-jarang muncul di Igniter. Soalnya Igniter Talks terakhir Kak Marcel kan MC-nya sama Kak Bonar. Nah, kali ini Kak Marcel akan menjadi narasumber kita. Nah, mungkin dari Kak Eman dulu, ini kesibukannya apa nih Kak saat ini gitu, buat bisa dikasih tahu ke Sobat Igniters yang ada di rumah mungkin. Kesibukannya sebagai gembala, sebagai seorang ayah, seorang suami. Tapi ya hamba Tuhan tiap hari kita berdoa. Okay. Pagi berdoa, siang berdoa, malam berdoa. Iya. Tiap hari. Setiap hari berdoa. Kecuali hari Minggu, ya maksudnya ibadah. Oke. Untuk Kak Heinze mungkin untuk perkenalan ke Sobat Igniters. Halo Sobat Igniter. Kesibukan saya pertama adalah saya membantu pelayanan daripada kakak saya di GPD Golf yang ada di Hotel La Premier. Okay. Dan kedua saya masih sibuk untuk bekerja di dunia sekuler sampai saat sekarang ini. Jadi ya kita saat sekarang ini masih aktif dalam pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada saya. Haleluya. Puji Tuhan. Dan yang terakhir, Kak Marcel. Saya apa nih Kak kesibukannya? Cukup tenang nih dengan Kak Heinze tadi bilang masih aktif di dunia pekerjaan. Kirain hamba Tuhan semua. Saya doang ya. Ternyata cukup. Oh enggak, aman. Berarti saya bisa copy paste nih dari Kak Heinze. Boleh silakan Kak. Membantu pelayanan juga. Masih pelayanan di PDP. Saya pembantunya aja. Ya, pelayanan juga di GPD Pillars in Christ, di Igniter, sama ya ada pekerjaan juga di luar. Oke, puji Tuhan. Terima kasih Kak Eman, Kak Heinze dan Kak Marcel. Nah, teman Sobat Igniters pasti kalian udah lihat tadi, udah denger juga kesibukan dari narasumber kita. Nah, sekarang mungkin kita akan langsung ke topik pembahasan kita pada hari ini. Nah, Kak Heinze dan Kak Eman dan Kak Marcel, hari ini kita akan membahas mengenai COVID Survivor. Itu kami mengundang kakak-kakak semua ke sini dikarenakan mungkin mewakili kali ya Kak, lebih ke mewakili dari mungkin banyak orang di luar sana juga yang mungkin satu keluarga terkena COVID gitu. Nah mungkin bisa aku pengen tahu nih mungkin sedikit cerita awal mula sih kenapa pasti nggak langsung semuanya ya Kak langsung kena, pasti mungkin satu persatu yang kena COVID gitu. Mungkin bisa diceritakan sembari juga nanti kita akan lihat cuplikan dari video mengenai apa yang dialami oleh Kak Heinze, Kak Eman dan Kak Marcel. Mungkin dari Kak Eman mungkin bisa diceritakan mungkin gimana Kak awal mula dari COVID itu. Awalnya emang saya sudah rasa nggak enak badan ya.
Tapi saya masih ke puncak. Di sampai tengah jalan karena udah nggak enak badan pulang. Masih mampir ke sebuah tempat lah antara Puncak dan Jakarta. Berikut saya masih nyetir mobil jemput kakak datang dari kampung. Oh, oke. Aktivitas masih jalan berarti. Aktivitas biasa. Oke. Akhirnya badan panas. Suruh ke dokter. Dokter bilang kamu ketemu orang COVID. Saya bilang enggak. Oh, oke. Udah tapi kamu suruh PCR. Setelah PCR ini cepat-cepat. Setelah PCR positif gitu. Oh, oke. Berarti kalau misalnya yang mungkin bisa ditayangkan tuh multimedia. Kalau dari yang layar di video yang Kak Eman kirimkan ke aku itu posisinya ada di mana tuh Kak untuk kondisi saat itu? Itu di rumah karena saya nggak mau ke rumah sakit. Oh, oke. Nggak mau, pokoknya nggak mau. Karena buat saya ke rumah sakit bikin saya stres. Pokoknya nggak mau. Saya bilang sama istri saya udah paksa berapa kali, ayo ke rumah sakit, saya bilang enggak. Dan kalau kasarnya kamu bawa saya ke rumah sakit, antar saya mati. Oh, oke. Ya kalau mau cerita panjang sekali. Pokoknya saya mau di rumah saja gitu. Nah itu waktu saya lagi susah bernapas ya. Itu kondisinya kan pada saat itu kan satu keluarga kena ya Kak. Kak Eman dulu kah baru anak-anak dan istri atau gimana Kak? Saya dulu, terus istri, terus anak-anak. Ya saya duluan PCR. Ketahuan saya sudah kena ya satu rumah. Tapi puji Tuhan ada mama di rumah nggak kena. Oh, oke. Jadi benar-benar satu keluarga 3 anak ya Kak ya, 3 anak dan istri ya Kak. Kalau dari Kak Henches sendiri gimana nih Kak untuk ceritanya awal mula COVID? Ya, jadi ceritanya saya waktu itu memang saya baru sadar saya sempat bersentuhan, tapi waktu itu saya pulang rumah hari Kamis, saya ingat saya habis meeting di luar, terus pulang rumah hari Kamis kok badan saya udah mulai panas gitu loh. Oh, gejalanya sama nih. Apa ini ya kan? Tapi ya kita pikir udah flu biasa. Hari itu Januari. Berikutnya hari Jumat kok naik turun kayak orang kena tifus. Saya pikir sudahlah, saya meminum obat antibiotik aja. Saya minum obat antibiotik. Istri saya juga sudah mulai kena panas ya. Sedangkan anak-anak saya biasa-biasa saja. Saya minum karena saya besok itu ada rapat gereja. Jadi hari Sabtu. Jadi saya minum. Setelah saya minum, besoknya naik turun panasnya. Saya masih ikut, tapi puji Tuhan waktu saya ikut rapat, puji Tuhan nggak ada yang kena di gereja, gitu loh. Dan saya belum tahu, saya kena COVID pada waktu itu saya belum tahu. Akhirnya Minggu saya masih masuk gereja. Ya, ini flu biasa. Senin makin gak enak. Selasa pagi pagi-pagi saya bangun, saya cium minyak kayu putih, nggak kecium semua. Sudah. Gawat nih. Udah. Istri saya juga cium, nggak kecium juga. Saya bilang, Ma, ayo kita pergi ke dokter. Akhirnya kita pergi ke dokter. Ya, singkat cerita, saya dari 5 orang 4 kena semua. 4-5 kena semua. Anak saya yang terakhir mungkin sepertinya sudah kena, tapi dia mungkin lebih dulu karena gejala-gejala kayak ke belakang segala macam itu dia sempat rasakan. Kami di PCR, akhirnya saya dikirim ke rumah sakit Duren Sawit. Kenapa? Karena saya ada komorbid. Nah, pada waktu itu di protokol untuk dikirim ke rumah sakit baik orang komorbid adalah harus dimasukkan infus, harus ditusuk di sini. Saya bilang, enggak, saya nggak sakit, nggak usah. Bapak buat tulis ya surat pernyataan, nggak apa-apa, saya nggak sakit gitu loh. Ya, saya nggak ditusuk, sudah. Ya, selesai. Singkat cerita, berapa hari kemudian saya berangkat naik ambulans. Iya. Sudah. Saya pikir ini ada 2 orang naik ambulans. Pertama orang mati, kedua orang sakit COVID. Ya kan? Aduh, terus anak saya yang laki ikut dari belakang ya. Kata bilang, "Pak, aku kok kayak nganterin papa meninggal sih," bilang gitu. Iya, ada orang bilang, "Bapak harus ikut belakang." Padahal anak saya yang laki itu sudah kena COVID, tapi dia baru keluar beberapa hari kemudian. Udah, kamu ikutin aja belakang. Kuing. Aduh, saya bilang, oh Tuhan, itu baru umur hidup saya naik ambulans baru sekarang, saya bilang gitu. Langsung saat masuk di yang ngeri-ngeri sedap lah ya kan. Setelah itu masuk di belakang rumah sakit, langsung naik lantai 5. 10 hari nggak keluar. Ya. Oh, oke. Berarti stay di
Stay di rumah Di sakit. rumah sakit. Kalau Kak Eman stay di rumah. Sedangkan Oke. istri saya sama anak saya nomor 2 di Wisma Atlet. Oh, oke. Anak saya nomor 1 yang ikut di motor itu dimasukkan ke hotel Ibis ya, Ibis ya, isoman. Ya, kebetulan semua puji Tuhan ya, pemerintah cukup baik, cukup bagus ya. Semua ditanggung oleh pemerintah. Puji Tuhan. Oke. Kita sudah mendengar nih dari Kak Hence dan yang terakhir Kak Marcel, boleh dong diceritakan. Saya emang pas kayak di sini nih. Ah. Kak Eman tadi nggak mau ke rumah sakit ya, Nggak di mau ke rumah. rumah sakit. Kak Hence di rumah sakit. Di ru- Saya di rumah dan di rumah sakit. Emang pas sih posisi di sini. Waduh, aku kaget nih Kak. Lihatnya nih, ini di mana nih Kak? Ya, jadi karena di pelayanan di tempat di GPDI kita, di gereja kita kan sebelumnya harus swab tuh Om. Hari Sabtu semua yang pelayanan harus swab. Saya swab negatif. Hari Minggu ibadah dong, udah ada hari swab antigen sih. Udah pede nih Kak ya. Nggak ada rasa apa-apa, nggak ada rasa apa. Cuman di hari Kamis anak saya yang anget. Anak saya kecil umur 2 tahun waktu itu anget. Cuma kan ya kayak anak kecil, toh dia nggak keluar, yang keluar saya. Toh habis itu cuma selang 2 hari sembuh dan dia masih semangat. Oh ya udahlah. Nah istri saya udah mulai ragu-ragu nih. Hari Minggu waktu itu saya pelayanan dan istri saya ada kerjaan. Sebelum dia kerja dia ajak saya, kamu selesai gereja langsung pulang ya. Coba kita cek. Kemarin kan udah antigen. Iya. Iya, udah negatif. Coba deh, enggak, ayo biar aku yakin nih gitu. Karena istri saya di hari Jumat tes juga antigen negatif. Ya udah deh. Ya udah, set aku pulang gereja langsung pulang cek lah ke tempat buat antigen dan ternyata hasil positif. Loh, ini kenapa? Bertanya-tanya nih Kak. Lagi tes lagi, ini kayaknya alatnya salah nih. Nih kayak main-main nih. Main bercanda. Bercanda doang. nih. Karena teman saya ada begitu, tes kedua kalinya baru negatif. PCR. Ternyata hasil positif. Oh benar. Jadi malam itu juga ya kita ambil kesepakatan. Oke deh, kita jangan langsung pulang karena waktu itu posisi saya masih tinggal serumah dengan orang tua. Kita langsung ambil baju semuanya, suruh siapin di depan pagar. Jadi kita benar-benar nggak ada kontak sama mereka. Mereka siapin baju di koper depan pagar. Saya langsung masukin ke mobil. Kita cari tempat buat isoman. Karena ngerasa badan fit, nggak ada apa-apa. Saya bisa mencium, bisa merasa, nggak ada demam dan anak saya pun udah nggak panas lagi. Akhirnya kita mampir dulu. Wah, nggak dapat. Mau cari apartemen tadi karena udah kemalaman. Kita nginep satu hotel 1 malam. Ternyata malam itulah Minggu malam demam mulai. Panas tinggi. Istri saya nggak. Aduh, panas tinggi nih. Tapi ya udahlah. Berarti benar COVID. Oh gini COVID. Oke. Cuma akhirnya kita ambil, enggak lah. Habis itu kita langsung suntik, ada dokter yang datang, visit, suntik, booster dan udah semalam normal lagi. Oh udah langsung cari apartemen buat isoman. Dan akhirnya udah di apartemen selama seminggu di apartemen, kita nggak kenapa-napa. Yang saya takutkan adalah istri saya tadinya, karena istri saya tuh mantan TBC MDR, itu yang di atas level TBC lah. Saya takut banget, komorbid kan berat. Nah saya kan paling komorbidnya ya berat badan. Aduh. Saya takut. Dia yang lebih ketakutan, saya berusaha nenangin. Enggak. Udah akhirnya lama kita di apartemen 7 hari. Saya ingat masih bisa nonton bola ya, Piala Eropa. Waduh, karena nggak ngerasa apa-apa. Dan ternyata di hari Selasa, saya ingat banget waktu itu Inggris lawan Jerman. Wah, saya nonton sampai subuh. Selesai jam 4 saya tidur, 4:30 saya kebangun. Batuk. Inilah, ini Rabu pagi. Rabu pagi. Ini bisa nonton bola nih. Ini orang siapa udah tahu sakit bandel lagi. Mulai itu saya udah nggak bisa nafas sudah sesek, batuk setiap menit lah. Wah udah nggak bisa, akhirnya langsung dibawa ke rumah sakit ini. Dan ini oksigen ini udah nggak cukup nih. Kecil karena ini cuma mentok 5 liter ya kalau nggak salah. Saya harus yang lebih besar lagi. Udah ada 1 tabung merah ini dan saya dibawa ke rumah sakit. Dan nggak ada rumah sakit yang nerima. Waktu itu ada 3 rumah sakit di daerah Bintaro. Itu bulan apa? Itu Juni. Iya. Istri saya, saya lihat karena saya udah bodo amat dah.
Aduh, kok gini? Ternyata begini. Kok jadi begini? Gak kebayang ya, Kak? Iya, akhirnya dapat satu rumah sakit di daerah Warung Buncit. Gitu. Oh, oke. Tapi puji Tuhan ya hari ini Ame bisa ketemu dengan Kak Eman dan Kak Hence dan Kak Marcel dengan keadaan yang puji Tuhan teman-teman sudah sehat ya teman-teman. Sudah sehat nih, sudah diberikan kesehatan yang luar biasa nih sama Tuhan. Jadi teman-teman jangan sampai berpikir bahwa ini kita ngebahas tentang COVID survivor, ini orangnya baru selesai COVID, enggak teman-teman. Ini puji Tuhan sudah sehat. Nah, boleh dilihat dari perut-perutnya masih sehat. Ya, puji Tuhan. Ini kemarin biasanya kalau Ame kan ya puji Tuhan Ame belum pernah kena COVID nih Kak gitu. Tapi Ame sempat lihat beberapa updatean teman-teman yang kena COVID. Ini kalau COVID katanya justru malah waktu sama Tuhannya lebih banyak nih katanya nih. Mungkin bisa diceritain gak sih Kak? Apa sih maksudnya ada insight atau sesuatu yang didapatkan gak sih Kak lewat kejadian yang dialami? Apalagi kan kejadian ini kan gak cuman menimpa Kakak secara pribadi tapi juga keluarga gitu. Apalagi Ame ini sedang dihadapkan dengan 3 kepala keluarga. Boleh di-sharing gak sih Kak apa sih sesuatu yang didapat pada saat setelah melewati kejadian kemarin itu? Mungkin dari awal lagi Kak Eman. Silahkan Kak. Iya. Kalau saya waktu kena itu gini. Saya bilang kenapa COVID senang sama gua ya? Maksudnya dia senang, gua susah. Nggak boleh begini, nggak boleh. Kamu yang harus menderita, saya harus senang. Jadi saya lawan. Masa kan orang kalau dengar COVID kan kayak apa sih? Terintimidasi ya. Jadi bayangan kematian, bayangan ketakutan. Saya nggak suka. Saya bilang kenapa COVID senang saya menderita, harus lawan. Saya lawan, saya bilang. Walaupun ada satu hari teman-teman saya itu jatuh kayak kayu kering, kayak jatuh begini. Prok. Nggak ada tenaga. Isi saya untung Tuhan suruh kasih minum madu 3 entah berapa sendok baru saya bisa bangkit. Saya bilang ini nggak boleh. COVID kamu nggak boleh senang atas kehidupanku. Kamu yang harus menderita, saya yang harus senang. Saya lawan. Itu. Iya. Walaupun anak saya 1-3 hari 4 hari saya paling lama kalau 3-4 minggu kali. Tapi saya harus kalahin COVID. Saya bilang itu aja intinya. Saya harus kalahin gitu. Tadi sempat juga ngobrol sama Kak Eman bahwa ada satu cerita menarik Kak dari kejadian ini. Mungkin boleh nih gak sih Kak dibagikan ke Sobat Igniters gitu. Iya, ini kesaksiannya. Waktu kami sakit ada 2 orang hamba Tuhan yang melayani. Yang lucunya teman-teman, mereka gak pakai APD. Kami beli APD itu sampai 5 ya ada 5. Mereka masuk itu tadi Marcel bilang tabung itu gak cukup. Buat saya itu sampai 3. Ada yang tinggi 1. Mereka urus saya antar makanan, hanya pakai masker doang. Ganti semuanya. Saya sampai bilang kamu jangan dekat-dekat, nanti kamu kena. Tapi puji Tuhan sampai kami semua mereka nggak sakit. Sampai saat akhirnya ini ya. Iya. Akhirnya teman-teman ya inilah Tuhan ya. Kami punya motor 2, 1 PCX yang ABS ya karena saya suka itu motor istri. 1 NMAX, semua yang seri paling tinggi. Tuhan bilang kasih 1 buat itu hamba Tuhan. Puji Tuhan. Nah, kami bergumul, jangan sampai hanya karena emosi kan, nggak boleh. Bergumul. Padahal itu motor istri saya paling suka. Kesayangan. Warna merah, iya, itulah. Duh kalau kesayangan susah ya Om dilepas. Iya. Akhirnya saya bilang sama istri saya, ya kalau kamu sudah yakin, telepon aja hamba Tuhannya suruh ambil. Iya. Ya singkat. Walaupun gini, ya kayak orang Chinese. Kamu ada berapa saja kasih ya 1.000, 2.000 ya 50.000 berapa saja ada merah-merahnya gitulah. Iya. Buat sah saja maksudnya ya dia antar udah ambil. Yang paling ini teman-teman yang saya bersaksi senyumannya dia waktu dia terima motor itu tidak pernah saya lupa. Senyumannya adalah kebahagiaanku. Iya. Saya terima kasih karena dia sudah urus kami sampai sehat. Ini persembahan kami. Puji Tuhan. Itu motor dipakai untuk pelayanan. Pasti ya kayak puji Tuhan. Wah teman-teman cerita dari Kak Eman nih benar-benar bisa
apa ya, jadi contoh, maksudnya memberkati bahwa lewat satu kejadian yang mungkin buat kita ya kayaknya sulit banget ya Kak untuk diterima, tapi setelah kejadian itu kita malah justru bisa memberkati orang lain lewat apa yang kita punya gitu ya Kak. Kalau dari Kak Hence sendiri gimana nih Kak? Amei juga sebenarnya kalau tadi kan Amei tahu cerita mengenai pemberian motor, kalau Kak Hence mungkin cerita dari lewat lagu mungkin bisa diceritain gak sih Kak ke Sobat Igniters? Baik, jadi tahun 2020 awal, waktu itu kira-kira tanggal 3 ya. Memang betul ya, Tuhan pasti memberitahukan kepada anak-anaknya apa yang akan terjadi. Nah kebetulan saya juga sebagai pencipta lagu pada waktu itu, saya tiba-tiba jam 8 kurang lebih setengah 8 tiba-tiba kayak ada sesuatu dorongan, Tuhan bilang kamu buat lagu ini. Sudah, saya buat lagu itu, dan lagu itu selama saya menciptakan lagu ya, karena bukan saya yang cipta, Tuhan yang kasih ya. Itu paling cepat lagu ini hanya kurang lebih 15 menit saya bisa buat lagu langsung itu. Jadi ya. Dan pada waktu itu saya kasih ke musik director saya, Pak tolong cek dulu lagu ini. Oke, kita tanggal 5 langsung naik ya ke CWL, saya akan nyanyikan lagu ini. Nah mungkin lagunya sudah dikenal oleh teman-teman Igniter ya, kau yang terbaik. Betul. Takkan pernah kau tinggalkanku. Betul sekali. Dan ternyata pada waktu saya nyanyikan saya mendapat itu, saya nggak pernah tahu apa akan terjadi ya kan. Dan pada waktu yang terjadi adalah ternyata Tuhan membuat bagi keluarga kami, bahkan bagi secara umum, bagi semua, tapi firman Tuhan luar biasa. Yesus engkaulah Tuhan yang setia, yang ku andalkan. Jadi saya lihat bahwa jauh-jauh hari sebelum sesuatu terjadi bagi orang-orang yang percaya, pasti Tuhan sudah siapkan sesuatu. Yes. Dan pada waktu saya kena itu, pertama yang saya akan buat adalah saya hanya bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kenapa? Saya udah tahu, walaupun saya belum tahu apa yang terjadi, tapi saya sudah tahu lewat lagu tersebut. Yang kedua, saya hanya berdoa dan berserah kepada Tuhan, biar kehendak Tuhan yang jadi. Ya, Kak. Dan yang ketiga, saya berpikir positif. Jangan kita berpikir mati beneran loh. Iya betul. Karena betul kata Kak Elim ini bahwa pada waktu kita di rumah sakit, intimidasi itu besar. Iya. Oh aduh, kayaknya zaman itu menakutkan sekali COVID. Tapi di dalam Tuhan tidak ada yang menakutkan. Yes, haleluya. betul banget Kak. Dan yang keempat adalah ikuti kata dokter. Ya. Jangan mau sendiri, oh minum ini. Ya kan, minum yang gak jelas-jelas minum. Mati beneran. Tetap harus taat sama dokter. Harus taat ya kan. Jadi itulah bahwa percaya sama Tuhan. Dan saya melihat bahwa luar biasa Tuhan bekerja. Dan pada waktu saya setelah selesai ya kan COVID, baru 1 minggu Tuhan suruh bilang kamu buat lagu ini. Saya udah share sama Amel. Oke. Judulnya Walau 1000 orang rebah. Puji Tuhan, itu kesaksian saya. Oke, puji Tuhan. Wah ini benar-benar sangat memberkati sekali ya Kak. Dari Kak Marcel sendiri bagaimana nih Kak? Amei dengar ada satu cerita menarik juga. Ya, boleh di-sharing ke Sobat Igniters. Saya sih sebenarnya kena COVID-nya nggak yang lama gitu ya, di rumah sakit sebulan, nggak. Dibilangnya cukup sebentar. Dan masa krisisnya cukup sebentar. Dan recovery-nya cukup sebentar. Itu menarik tuh. Jadi pas tadi hari Rabu saya langsung dibawa ke rumah sakit. Saya semalam di IGD. Di situ udah nggak bisa lepas dari oksigen. Dan akhirnya sambil nunggu saya di IGD terus. Itu tempat tidur di IGD. Nah di sini selama ini duduk dulu nih, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Bahkan mau ke WC aja saya nggak bisa karena setiap udah lemas kayak Eman mau jatuh. Jadi udah pasrah aja. Akhirnya di hari Kamis pagi ini malamnya dapat 2 tabung besar dari jemaat. Akhirnya hari Kamis pagi 2 tabung ini habis. Wow. Kamis pagi. Nah ini tabung dari rumah sakit. Dan ini tabung rusak. Ini tabung udah habis dari tahu kapan. Jadi ada satu kayak suster, pakai ini aja Pak. Teknisi bilang, Mbak ini rusak. Saya kan lagi sakit ini. Ya dia rusak dikasih ke kita. Cuman nggak bisa ngapain nih. Nggak bisa ngapain, benar-benar saya udah lemas banget. Akhirnya dikasih tabung ini. Ya udah pakai aja. Jam 6 pagi saya udah habis tuh 2 tabung tadi. Saya udah ngap. Dia suster lihat saya udah ngap-ngapan, dikasih ini.
Saya cuma itu rusak, ya udahlah nggak apa-apa deh. Akhirnya saya coba mau telepon istri saya. Enggak jam 5. Saya temuan istri saya dan saya nggak ada pulsa. Aduh, udah kelop, kuota habis, nggak ada pulsa. Ya sudah, iya benar. Apa sudah mau habis? Jadi lengkap sudah. Telepon Tuhan aja. Iya, nah itu dia. Akhirnya, aduh, yaudah saya matiin. Tiba-tiba istri saya telepon balik. Oh, Loh, kamu kenapa telepon? Loh, kok masuk? Iya, saya coba bilang oksigen udah habis. Udah gitu. Terus ya udah, saya tenang, saya nggak mau panik gimana. Ya udah saya tutup. Itu saya udah nggak bisa nafas. Saya cuma di situ saya berdoa. Pakai telepon Tuhan. Telepon Tuhan. Lewat ya doa, lewat doa nih Kak. Ya. Tuhan, ini ada 3 oksigen. Ini habis dua-duanya, 1 rumah sakit ini rusak. Nafas saya bukan dari sini nih. Nafas saya dari Tuhan. Yes. Tuhan yang kasih saya nafas bukan dari oksigen. Jadi kalau Tuhan mau kasih saya nafas hari ini sampai ke depan pasti Tuhan kasih. Tapi kalau enggak berarti udah selesai. Ya saya tahu di mana tempat saya. Saya tahu saya udah bersama sama Tuhan. Udah di situ langsung saya peace. Saya benar damai. Saya nggak yang kayak ketakutan gimana. Udah. Dan saya setuju sama Kak Iman. Harus dilawan. Ya lawannya ya udah. Lu nggak bisa ngambil damai sejahtera sukacita gue nih. Yes, Kak. Bakal sampai akhir gitu. Ya udah saya cuma tenang. Suster pakein, set, nyala. Tabung yang putih ini nyala. Wow. Ada oksigen. Saya bisa hirup, benar-benar hirup. Wah, akhirnya saya dipindahin ke paling dalam. Baru istri saya datang. Amir. Ada staff kita di sini, Amir. Tadi dia kasih nih tabung buat diving. Tabung diving datang, yang besar tadi mati. Oh, ganti timingnya pas. Ganti ini tabung diving. Sambil sementara istri saya sampai rumah sakit, udah sampai tabung ini habis, istri saya datang. Begitu Puji terus Tuhan. sampai saya dapat kamar dan dapat oksigen sentral. Wah, Di situ, akhirnya dari situ oksigen sentral nyala. Istri saya udah panik. Dia coba share di Instagram. Bagi yang mau coba ada yang tabung oksigen, tolong kita butuh dan lain-lain. Saya udah nggak tahu lagi itu istri saya apa. Akhirnya banyak yang menolong dan akhirnya di ruangan saya banyak banget tabung oksigen. Saya jadi kayak penjualan ini. saya nggak tahu nih susah. pakai yang mana. Iya, waktu itu susah banget. Di rumah sakit aja nggak ada. Ya di situ juga kayak Kak Hence bilang tadi, di rumah sakit banyak intimidasi dan lain-lain. Ada yang di depan saya lewat, di sana teriak-teriak. Aduh ya, saya cuma ya udah. Pokoknya Tuhan nggak ada yang bisa ngambil damai sejahtera sukacita yang Kau kasih. Amin. Okay. Udah akhirnya ya biarpun kondisi saya lemah, tapi roh saya kuat. Amin. Firman Tuhan itu benar-benar hidup. Puji Tuhan. Gitu. Akhirnya saya udah nih terkumpul. Saya nggak tahu nih dari mana oksigen ini, ada beberapa dari teman. Akhirnya ya udah saya nggak kepake. Saya dapat kamar. Puji Tuhannya akhirnya saya bisa kasih oksigen ini ke ruangan sebelah. Saya satu kamar. Orang lain saya satu lagi kamar ya, berdua. Di sebelah tuh namanya Pak, saya lupa. Pak Ubay. Wah, susah kali nafas. Dia nggak punya tabung oksigen. Udah, akhirnya saya share ini oksigen ini buat beliau. Sekarang saya nakal juga kali ya. Saya sembuh, lawan. Saya copot oksigen biarpun ngap-ngap, tapi saya latihan nafas. Puji Tuhan, saya bisa kasih ya. Memberkati. Kak Eman memberikan motor, ya saya memberikan oksigen aja. Saya memberikan lagu. Lagu buat Igniter Worship. Jadi di tengah kesusahan tidak ada kata untuk kita tidak bisa spread the love, Yes, membagikan Amin, kasih setuju yang Tuhan banget. kasih. Amai dengar cerita dari Kak Eman, Kak Marcel dan Kak Hence. Tuhan tuh punya cara yang beda-beda ya Kak, gitu maksudnya. Buat kayak Amai kalau ngomongin kayak gini suka ini nih, suka jadinya baper. Tisu. Enggak, Biasanya maksudnya- narasumber yang nangis nih MC-nya. Aduh salah nih, aku nih disuruh jadi MC nih. Nggak, maksudnya Amai ngeliat bahwa Tuhan tuh maksudnya gini, setiap orang tuh pasti dapat apa ya? Aduh ya, jadi Amai jadi Kamu mau gitu. nyanyi dulu kayaknya. Ya nyanyi dulu. Yesus engkau lah. Aduh, pokoknya Amai bangga banget lah sama Tuhan. Maksudnya Haleluya. caranya Tuhan tuh benar-benar luar biasa gitu. Sampai akhirnya mungkin kalau misalnya gitu kan, Kak Eman, Kak Hence atau misalnya Kak Marcel nggak dapat pertolongan dari Tuhan, mungkin ya kita udah nggak mungkin ketemu ya Kak. Tapi puji Tuhan, Tuhan punya cara yang terbaik buat memberikan kesehatan, kekuatan sama Kak Eman, sama Kak Hence dan Kak Marcel sampai akhirnya sampai akhirnya kejadian itu malah jadi kesaksian yang luar biasa, kesaksian yang
bahwa menyatakan bahwa Tuhan tuh hebat banget. Tuhan tuh benar-benar Allah yang hebat banget untuk memberkati tiap-tiap kita dengan caranya masing-masing ya Kak gitu. Nah mungkin aduh biar Ame nggak nangis-nangis nih. aduh. Oke. Coba dari Ibu Ame mungkin kita ganti aja nih. Aduh kita yang wawancara Ibu Ame. Aduh maaf ya Sobat Igniters, ini aku kalau kalian ada di sini dan mendengar secara langsung mungkin kalian akan merasakan sendiri. Maksudnya aku belum pernah COVID teman-teman, tapi lewat cerita ini Ame jadi kayak jadi sebegitu sulitnya kah kalian bernafas Kak gitu, maksudnya mencari ini itu gitu, apalagi kan pasti kayak Kak Hence bilang dapat banyak suplai makanan. Maksudnya ya Ame juga mikir juga ya kalau di sana kan mau mikirin makan beli GoFood gimana caranya gitu, ibaratnya buat berdiri gerak aja mungkin udah sulit ya Kak gitu. Tapi puji Tuhan berkat Tuhan tuh datang dari mana aja gitu, sampai akhirnya keluar dari situ malah memberkati banyak orang lewat pujian, lewat pemberian sesuatu gitu, motor, tabung gitu. Nah mungkin sebelum kita tutup nih Kak, mungkin Ame pengen tahu setelah akhirnya puji Tuhan dinyatakan sembuh gitu, pasti kan nggak langsung bisa beraktivitas ya Kak. Pasti ada satu proses yang harus dilewatin, maksudnya nggak langsung keluar oke saya bebas, saya keluar dari rumah, saya langsung beraktivitas. Mungkin apa sih Kak sampai akhirnya dinyatakan sembuh, lalu apa yang dilakukan gitu dengan kondisi yang sudah oke gue udah bisa kembali beraktivitas seperti biasa gitu. Apa mungkin Kak yang pada saat itu dilakukan gitu? Boleh dinyalakan dulu. Iya, kalau saya nggak nunggu. Walaupun dulu saya masih susah bernapas ya, tapi saya ya puji Tuhan dari hari pertama lockdown, Presiden umumin lockdown, kami bikin doa online. Oke. Iya. Dan saya walaupun sakit, walaupun apa, saya doa online terus. Tetap jalan ya Kak? Jalan. Tak ada yang libur apa enggak, saya juga lupa, enggak ada ya. Sampai orang yang nonton itu dijamah Tuhan. Oke. Saya satu hari kan kebanyakan kan doa di Zoom ya. Saya ikut. Ya ada pagi, ada siang, ada. Kalau siang doa pribadi, pagi sama teman-teman jaringan doa, malam sama teman-teman yang lain, itu rutin. Saya satu saat saya berdoa tapi saya lagi begini pakai oksigen. Tapi saya buka kamera bukan mau minta belas kasihan manusia, enggak. Pokoknya saya mau ikut doa. Dan respon mereka tuh baik ya. Duh saya jadi terharu juga nih. Messi, amin. Maksudnya kita susah, kita senang, Tuhan tetap ada dengan kita ya. Iya Kak. Ya kalau mau cerita ini banyak sekali ya kesaksian-kesaksian ya. Banyak sekali. Saya tuh butuh kurang lebih 3 minggu ya. Sampai saya di swab lagi tuh masih negatif. Saya bilang bodoh amat lah. Terserah mau masih negatif atau saya ambil mobil, saya jalan. Jadi akhirnya gak perlu apalagi swab lagi. Pokoknya saya udah sembuh lah. Tapi maksudnya saya 1 minggu tidak khotbah di jemaat. Hanya satu minggu. Okay. Karena memang benar-benar batuk ya. Sakit sekali. Dan itu istri saya ada saturasi saya itu sampai 74 ya. Iya. 70. Tapi saya masih, ya Tuhan tolong ya. Ya puji Tuhan. Memang kita masih bisa melayani Tuhan walaupun lewat online. Buat teman-teman di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke kan kami ada jaringan doanya. Puji Tuhan. Setelah sembuh, aktivitas tetap berjalan seperti biasa. Iya, malah Tuhan kasih lagu lagi sama saya. Iya. Tuhan kasih lagu waktu doa. Kurang lebih lagunya berdoalah sesuatu terjadi. Berdoalah sesuatu terjadi. Jangan pernah menyerah, tetap berharap Tuhan pasti sanggup melakukan. Waduh. Kurang lebih lagu itu gitu. Liriknya, aduh jangan nangis lagi nih aku.
dulu Mei, jangan. Oh jangan nangis. Wah ini sobat Jangan dulu. Igniters nih yang ada di wilayah barat nih, Igniter Worship. Boleh tuh Udah dibawain. ada nih stok lagunya nih. Ini harus dinyanyikan nih lagu ciptaan dari Kak Eman nih. Oke, puji Tuhan. Kalau dari Kak Hence sendiri Kak gimana nih Kak? Saya pada waktu saya terkena itu udah kondisi mau pulang, saya telepon istri saya, "Ma, pokoknya kalau saya pulang sebentar, yang pertama saya akan lakukan adalah saya akan donor darah konvalesen saya." Oh. Dan puji Tuhan 2 kali saya donor konvalesen. Saya iklanin pada waktu itu, saya iklanin, ada yang mau ambil, ayo nggak bayar karena saya tahu darah Kristus ada di dalam darah saya. Amin. Haleluya. Yes, Dan Kak. 2 kali saya ke PMI didonor darah konvalesen dan darah saya boleh memberkati banyak orang. Puji Amin. Tuhan. Puji Tuhan. Dan lewat lagu juga ya Kak? Dan lewat lagu juga. Mungkin boleh dinyanyikan juga Kak, biar Yang teman-teman mana lagu. nih? Teaser Walau lagu baru. 1000 orang rebah. Iya. Refnya aja. Refnya boleh Kak. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu semua takkan menimpaku. Kau Tuhan penyelamatku, kota bentengku. Amin. Amin. Puji Tuhan. Boleh nggak Ame izin nyanyiin lagunya nanti? Boleh. Kapan-kapan. Senang hati. Lagunya bagus-bagus banget nih. Lagu ada juga kan kayak Ya. Satu tembang pujian. lagu. Aku tunggu Enggak. lagunya loh Kak. Yang buat lagu istri saya aja. Oh iya. Nah kalau dari saya bisikin dia aja. kalau dari Kak Marcel gimana Ya. nih Kak? Setelah akhirnya puji Tuhan sudah dinyatakan negatif, bagaimana nih Kak untuk beraktivitas seperti biasa lagi? Ya apa ya, karena saya setuju banget sama Kak Eman, Kak Hence. Biarpun kondisi kita kayaknya lemah ya, tubuh ini lemah, tapi roh tuh harus tetap menggebu-gebu. Ya, Kak. Amin. Jalan terus, nggak ada kata rest. Enggak, kenapa? Karena kita harus membagikan apa yang Tuhan kasih story-nya. Oke. Kita bagiin ke orang-orang. Bukan cerita kita, tapi ceritanya Tuhan. Tuhan, yes Kak. Gimana Tuhan bekerja, bukan kekuatan kita nih. Nah cuma saya akhirnya, saya kan dikasih jaket ini. Hari Minggu yang saya kena COVID pertama kali, saya dikasih jaket. Ada 2. Ada. Ntar saya bilang ke yang punya Om. Tolong dibuatin Ray. Ada 3 Kak. Ada 3 tolong ya, dibuatin Ray. Ya. 4 Ame boleh nggak? Boleh. Ini jaket digambar sendiri sama Ray. Dia dari Titik Balik Custom. Dia kasih saya 1 ayat yang di sini ya. Kasih 1 ayat di Mazmur 25. Ini saya baru lihat pas saya kena. Karena saya jaket keren nih. Nah saya bacain mungkin. Nah saya kasih Boleh. ayat aja ya. Saya nggak bisa kasih lagu nih. Boleh Kak, kasih ayat boleh silakan. Ayatnya begini. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Wah ayat ini yang loh kok bisa nyantol. Benar-benar kan kita menanti-nantikan Tuhan terus nih. Dan di masa-masa saya kena COVID itu benar-benar kayaknya masa terdekat saya sama Tuhan. Saya bisa intim kayak Eman bilang mau ada Zoom kita ikutin. Itu wah biarpun Zoom kayak gimana juga kita ikutin dalam keadaan lemas, batuk-batuk. Karena kan saya masih terus batuk-batuk tuh paru-parunya. Dan puji Tuhan saya bisa bilang recovery saya tergolong cepat. Saya dari yang bisa dikategori menengah ke berat paru-parunya, cuma dalam seminggu 2 minggu saya ronsen lagi dan progresnya begitu cepat. Makanya dokter bilang ya udah boleh kerja, boleh ngapa-ngapain, boleh aktivitas, boleh terbang nggak dok? Ya, karena kerjaan kan waktu itu numpuk kan. Yes. Akhirnya saya langsung kerja dan Tuhan yang kasih kekuatan bukan kekuatan saya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dan sampai saat ini Yes. masih bisa beraktivitas Masih seperti beraktivitas. biasa ya Om ya Kak ya. Yes. Oke, puji Tuhan. Sobat Igniters yang ada di rumah, kalian sudah mendengarkan kesaksian cerita dari narasumber kita mengenai cerita-ceritanya mengenai COVID yang sudah dilewatin. Mungkin untuk saat ini kondisi saat
Indonesia saat ini mungkin sudah puji Tuhan sudah membaik ya. Jadi biarlah di tahun ini bisa kita lewatin bersama-sama dan kita akan masuk ke tahun depan nih, tahun 2022 dengan kekuatan yang baru lagi yang datangnya satu-satunya hanya dari Tuhan ya kan. Nah mungkin untuk mengakhiri mungkin dari Kak Eman, Kak Hence dan Kak Marcel ada mungkin yang ingin disampaikan ke Sobat Igniters ya, mungkin kata-kata yang bisa menjadi kekuatan juga nggak cuman buat kita pribadi secara pribadi tapi juga bisa menjadi memberkati teman Sobat Igniters yang ada di rumah. Tuhan kita besar, mimpikan yang besar, lakukan yang besar. Amen. Jangan takut. Yes, Tuhan kita yang besar. Kak Hence? Maju terus di dalam Tuhan, apapun kondisimu. Apapun kondisimu. Silakan Kak Marcel. Tetap bagikan kasihnya Tuhan yang udah kalian rasakan ke orang lain. Oke, puji Tuhan. Oke, Sobat Igniters, boleh tepuk tangan dulu dong yang ada di sini. Puji Tuhan, aku senang banget nih bisa ngobrol dengan Kak Hence, Kak Eman dan Kak Marcel. Sekali lagi Ame ucapin terima kasih banyak untuk waktunya yang sudah diberikan kepada Igniter TV untuk konten kita Igniters Talks, dan untuk Sobat Igniters yang ada di rumah. Sampai ketemu di Igniters Talks episode selanjutnya. God bless you guys. Say